Tapi menurut gua dengan hasil kemenangan melawan PSS Sleman di laga ini sudah layak dipastikan menjadi juara back to back. Nah, kalau lu sendiri punya man of the match? Man of the match di Persib Bandung, kalau tadi Sleman sama tuh si Alan ya kan. Tapi kalau Persib Bandung Ciro. Jadi gua rasa masih bisa layak dipertahankan oleh tim dari Persib Bandung. Tinggal bagaimana nanti Bojan hendak memikirkan untuk lebih bertarung lagi di Asia, karena lawan-lawan di Asia dengan Liga 1 memang berbeda. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Persib Bandung menang telak nih melawan tim juru kunci dari PSS Sleman. Nah, kita coba bedah, kita ulas nih Bang Raden. Ya. Jalannya pertandingan tadi nih Bang Raden. Gimana nih Bang Raden? Akhirnya Persib Bandung menang telak nih 3-0 Bang Raden. Pasti kita ucapkan selamat dulu untuk bagi fans Persib Bandung ya, Boboto Viking, dan semoga dengan penangan ini udah besar sekali pulangnya menjadi juara. Karena kalau gue pribadi pasti juara Persib Bandung. Ya. Nah, kita ngomongin jalannya di babak pertama nih, pelan-pelan aja Bang Raden. Jangan langsung ke hasil ya kan. Ya. Babak pertama Persib Bandung awalnya juga masih kesulitan Bang Raden dalam membangun serangan. Tapi apa nih yang terjadi nih akhirnya Bang Raden? Ya, di awal-awal pertandingan memang belum langsung menekan ya Persib Bandung, udah ada beberapa serangan di awal, dan justru hampir ada kebobolan dari pemain Cirino karena Nick Keepers melakukan kesalahan di awal kan. Ya masih bisa, untungnya tendangannya tidak mampu mencetak gol. Laga tersebut sebenarnya juga laga gak mudah, di mana motivasi tinggi di pemain-pemain dari kubu Sleman akhirnya membuat agak kekhususan di awal laga ya. Namun setelah gol diciptakan dari Persib Bandung di babak pertama di menit ke-11 dari, kalau kata orang Bandung, Mamang Agus, membuat perbedaan Bill. Dengan pemain kemasukan satu ini membuat Sleman berusaha untuk langsung buru juga mencetak, menyamakan kedudukan dulu nih. Iya. Tapi hasil pertandingan di babak pertama itu banyak kesalahan-kesalahan sendiri dari PSS Sleman, walaupun di laga tadi sebenarnya babak pertama untuk Sleman sangat baik ya. Gitu aja dulu deh. Ya, tapi emang kita lihat juga di babak pertama emang dominasi dipegang Persib Bandung Baraden. Apa itu karena pemain Sleman rata-rata pemain muda juga nih Baraden yang bermain? Salah satunya pemain yang diturunkan, ya memang bagaimana ya, pincang nampaknya skuad dari Sleman untuk menghadapi Persib Bandung. Tidak ada nama Farudin, tidak ada nama Kleberson mengalami cedera bersama Betinho di tengah, membuat nampaknya untuk Peter Husra memutar otak siapa yang harus diturunkan, dan ya mau nggak mau diputuskan ada pemain muda yang di PSS Sleman, karena memang banyak sekali pemain muda yang ada di PSS Sleman. Dengan pemain muda tersebut yang masih minim pengalaman, apalagi harus berhadapan dengan Tyron De Pilno yang sudah mencetak luar biasa banyak gol di Persib Bandung, 15 gol, lawannya Ciro Alves yang kaya pengalaman, kecepatan. Ya menurut gue memang kalah pengalaman dari sektor pertahanan di Sleman yang membuat jadi faktor menjadi masalah di sisi pertahanan tersendiri itu juga. Iya, untungnya maksudnya nggak sia-sia nih katanya Tyron ditarik lagi dari Thailand katanya. Ya, nggak sia-sia dengan kedatangan Tyron, memang di musim ini sangat membantu Persib Bandung ya, apalagi dengan David Da Silva nampaknya mengalami penurunan performa sehabis cedera, dan jarang juga bermain langsung jadi starter waktu habis sembuh cedera, masih sebagai pengganti. Ya itulah keuntungan bagi Persib Bandung dengan pemain yang berkualitas yang didatangkan dari Luis Milla sebelumnya, dan memberikan bukti bahwa gue tuh layak di Persib Bandung dengan mencetak 15 gol, salah satunya top scorer di Persib Bandung saat ini. Oke, ya semoga Tyron sama Ciro masih di Persib Bandung ya untuk musim depan ya. Oke, terus ada gol nih dari Mang Agus dan Gustavo. Apakah ini membuat Sleman merubah taktikalnya Raden? Ya di babak pertama mau nggak mau Bil, karena laga ini kan laga yang sebenarnya harus dimenangkan oleh PSS Sleman. Jadi bagaimana caranya PSS Sleman untuk menyamakan kedudukan minimal terlebih dahulu ya. Sebenarnya kan kalau nggak salah ada gol itu, tapi gol kedua ya dari pemain Sleman dari kubu Cirino, saya terperangkap offside. Sebenarnya motivasi udah tinggi banget, dan lagi-lagi taktikal kalau menurut gua perubahannya untuk lebih maju mendekat depan di babak pertama itu sukses menurut gue ya taktikalnya, tapi masih banyak kesalahan umpan aja di sektor depannya karena tidak ada pemain-pemain yang mungkin memberikan umpan, bahkan Vico saja sampai naik turun jauh membantu pertahanan dan menggapai bola sendirian gitu. Yang sebagai pemain yang memang harusnya di depan gitu kan. Nah ini yang memberikan kesulitan bagi PSS Sleman, banyak pemain absen, Rico Simanjuntak tidak ada,
terus juga Klebers dan Betinho. Ini membuat tim ini nampaknya benar-benar bagaimana caranya untuk mencari gol dengan pemain seadanya. Dan itu sudah dilakukan dengan sangat maksimal ya bagi Sleman di babak pertama. Dan terbukti hanya 1 gol saja tercipta di babak pertama untuk Persib Bandung kan. Oke, nah terus kesimpulannya apa nih untuk pertandingan di babak pertama, Raden? Kesimpulannya Persib Bandung lebih unggul di babak pertama. Sleman coba untuk menyamakan kedudukan di babak pertama tapi masih belum mampu. Babak pertama memang benar-benar dikuasai Persib Bandung berbagai sebagai tuan rumah, motivasi juga ingin menjadi juara back to back. Jadi wajar saja Persib Bandung lebih mendominasi dan dengan dukungan supporter yang luar biasa. Lanjut kita untuk pertandingan di babak kedua nih. Tampil lebih dominan dan menambah lagi 2 gol nih. Apakah ini menandakan Persib juara back to back? Ya, secara mungkin kalau secara statistik nanti menunggu pekan 31 lawan Malut ya. Kalau berhasil melawan menang, ya maka akan jadi juara back to back. Tapi menurut gua dengan hasil kemenangan melawan PSS Sleman di laga ini sudah layak dipastikan menjadi juara back to back. Karena kalau gua melihatnya gini, Bill, memang partai tersisa 4 lagi nanti ke depan. Tapi dengan 4 partai yang dilakukan di Persib Bandung, walaupun menghadapi dengan tim kuat Malut United, Persib Bandung rasa-rasanya gua rasa tidak mungkin kalah berturut-turut 4 kali. Iya. Jadi peluangnya sangat besar ya. Walaupun apapun masih bisa terjadi untuk di dalam sepak bola nih. Ya tidak bisa diprediksi dengan hanya sebatas prediksi. Tapi dilihat di lapangan ya. Tapi kalau gue lihat di lapangan, pemain-pemain Persib Bandung mempunyai mentalitas sangat tinggi, mempunyai kepercayaan diri sangat tinggi, dan gue rasa sudah saatnya saat ini sudah dipastikan juara menurut gue. Iya. Nah untuk tadi Bang Raden, kelewat Bang Raden. Berjalannya pertandingan babak kedua nih, justru kayaknya Persib Bandung lebih dominan lagi, nambah lebih dominan ketimbang babak 1. Kalau dibilang dominan, dia tampil dominan. Banyak serangan dari Persib Bandung dan banyak sebenarnya peluang yang dimanfaatkan Persib Bandung. Terbukti ada 2 gol yang diciptakan dari umpan yang sangat baik dari Kakang Will sebagai pemain wingback memberikan umpan kepada Tyrone Pino. Dan malah Sleman juga kelihatannya lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Dengan peluang jadi gol itu yang sangat tenang ya Tyrone Pino ya. Ya sebelumnya juga ada peluang dari Ciro yang sayang banget ya sudah depan gawang. Tapi lagi-lagi memang kita dari 3 kemasukan Sleman, overall penjaga gawang Alan itu sangat baik, Bill. Jadi kalau misalkan tadi tidak ada Alan di kubu PSS Sleman, itu bisa mungkin lebih dari 3 gol. Ya, kita kalau ngeliat peluang-peluang Persib Bandung, wah benar-benar banyak banget Bang Raden, banyak sekali. Belum ada yang bentur Mister Gawang, ya kan? Ya. Nah, tapi sebentar, tapi persoalannya di sini, gue melihat bahwa Gaston Castaner sebagai pelapisnya David da Silva belum terlalu adaptasinya dengan baik ya dengan Persib Bandung ya. Masuk di babak kedua tapi belum memberikan dampak positif. Dan tadi ada banyak miskomunikasi dengan Ciro Alves dan ada peluang yang gagal dimanfaatkan. Berarti memang harus butuh adaptasi lagi lebih untuk Gaston Castaner. Nah, terus kita ngomongin Sleman nih. Di babak kedua seperti tadi yang menyebabkan peluangnya nih Bang Raden. Peluang Sleman keluar zona degradasi gimana, malah makin sulit kayaknya Bang Raden. Ya, kalau kita bicarakan statistik di sisa laga mungkin 4 pertandingan lagi untuk Sleman. Saat ini dia berada 22 poin, Bill. Iya kan? Dengan kalau misalkan dia meraih semua kemenangan dengan pertandingan sisa 4, dia akan mendapatkan 12 poin dan berarti menambah 12 poin saja. Totalnya jadi berapa? 34 ya. 12 tambah 22, 34. Dan itu pun saat ini yang poin ya paling terdekat di zona batas ambang aman dikasihkan 40. Madura posisinya di peringkat ke-13 dengan 30 poin. Dan berarti PSS Sleman harus melihat pertandingan tim-tim di atasnya. Dan tim-tim di atasnya itu harus kalah. Baru PSS Sleman menang semua dan itu bisa naik keluar zona degradasi. Kalau tim di atasnya pada kalah, Sleman harus menang. Menang semua. Kalau mau dia keluar zona degradasi. Menang semua pun masih kesulitan juga karena masih menunggu tim lain. Ini yang membuat PSS Sleman itu sangat berat untuk keluar dari zona degradasi. Karena poinnya paling kecil. Tapi apapun itu semua masih bisa terjadi di laga Liga 1. Belum bisa kita terlalu prediksi seperti apa nanti jalannya berlaga. Karena setiap pertandingan pasti ada pemain yang akumulasi, pemain yang tidak bisa bermain, cedera. Nah itu yang menjadi faktor ya. Oke Bang Raden. Nah terus kita ngomongin tadi man of the match nih. Di Sleman siapa Bang Raden? Ya kalau di Sleman gue pastinya Alan. Kalau tidak ada Alan itu udah banyak banget kemasukan oleh Persib Bandung. Paling banyak kerja keras tuh si Alan. Kerja keras. Karena peluang dari Maklok, Bill. Depan gawang ya kan? Iya. Maklok.
itu kan gawang itu lebar ya. Dia bisa membaca dengan pergerakan. Jaraknya nggak jauh, mungkin sekitar 1,5 meter dan berhasil dibaca. Ciro Alves pun juga masih bisa dibaca ya kan. Jadi menurut gue Alan memang tampil luar biasa di malam hari ini walaupun timnya harus kalah gitu ya. Oke. Persib Bandung Maraden. Persib Bandung mah beda nih. Kalau Persib Bandung kalau gue lebih prepare ke Tyron De Pilno sih. Tyron De Pilno. Dengan dua golnya dengan brace-nya ya. Karena gue rasa dengan 2 brace gol dia menjadi sekarang kalau nggak salah 16 gol menjadi seperti Gustavo Almeida sebagai penyerang di Persija Jakarta, konsisten musim ini. Dan tadi penampilan tadi walaupun digantikan tetap menjadi man of the match menurut gue layak. Nah kalau lu sendiri punya man of the match? Man of the match di Persib Bandung kalau tadi Sleman sama tuh si Alan ya kan. Tapi kalau Persib Bandung, Ciro, lihat kerja keras ya Bang Raden. Jadi motor serangan Persib Bandung menurut gua Bang Raden. Walaupun ngotot banget pengen golin, cuma sayang nggak berhasil. Offset. Itu, tapi gua salut sih sama Ciro Alves di. Semoga dia masih tetap di Persib Bandung Bang Raden untuk musim depan ya. Dia karena dia cinta banget sama Persib, Bil. Iya, dia sampai nangis-nangis mulu ya kan. Tapi, nah, iya gimana? Pas dulu gak sih pas posisi Ciro Alves diganti kayaknya agak lemas gitu kan, nggak mampu cetak gol gitu ya. Betul. Nah, terus nih Bang Raden. Kita ngobrol sedikit nih untuk pertandingan Persija melawan Semen Padang nih Bang Raden. Karena ini pertandingan yang sungguh seru juga ya. Nah, bermain bakalan di stadion Pekansari kemungkinan. Pekansari. Nah, untuk kedua tim gimana kira-kira menurut Bang Raden nanti pertandingan Persija lawan Semen Padang? Ya, tadi kita juga dapat info dari live bahwa ternyata hanya dibuka oleh Panpel 8.000 ya, Bil. Bukan full untuk kapasitas Pekansari. Jadi ya sedikit atmosfer berkurang pastinya. Tapi segala permainan kedua tim saat ini sedang berjuang juga. Yang satu berjuang untuk mencapai target 4 besar, yang satu lagi berjuang dari zona degradasi. Mungkin ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain seperti Rio Fahmi yang masih mengalami cedera. Dan tentu juga kalau misalkan ada perubahan, kalau misalkan Gustavo main, bisa saja nanti menjadi 2 striker lagi atau Simic tetap bangku cadangan dan Raihan Anan, Rio Masumura atau Witan kalau udah fully ya, akan berhadapan menopang dari Gustavo Almeida. Jadi Gustavo akan menjadi target man di sana. Dan kondisi pemain-pemain dari kubu Semen Padang kemungkinan yang absen adalah Felipe Cahabi adalah sosok penting nomor punggung 7 yang didatangkan putaran kedua ini sebagai jenderal lapangan tengah yang memberikan banyak umpan, banyak gol juga dari Semen Padang. Kalau dia tidak bisa bermain maka menurut gue dampaknya sangat pengaruh banget lah buat Semen Padang. Yang hasilnya nanti akan merubah jalan pertandingan, lebih diunggulkan ada Persija Jakarta. Oke, berarti kalau Bang Raden ngerasain nunggulin Persija nih, bisa nggak nih dia gagal dilewatin Malut Bang Raden? Kalau berbicara dia menang maka akan sama poinnya dengan Malut, tapi perbedaannya adalah sisi gol karena Persija Jakarta pernah menang head to head dengan Malut di kandang Kihera 1-0, Gajos mencetak gol saat itu. Jadi dia akan kembali ke 4 besar. Peluangnya akan kembali ke 4 besar. Itu pun kalau memenangkan pertandingan ya. Tapi baik lagi, laga sini sama seperti laga melawan Persib Bandung melawan Sleman. Karena tim atas melawan tim zona degradasi. Pastinya akan menarik, akan seru. Kenapa Bil? Karena kita juga akan melaksanakan pertandingan jalan tersebut dong pastinya. Oke. Prediksi skor Persija lawan Semen Padang berapa kemarin kira-kira? Di kandang sendiri ya. Dengan pemain yang Gustavo kembali hadir, gua rasa mungkin Persija akan menang skor 2-0. Oke. Lu? Gua ya 1-0 aja dah. Untuk Persija ya. Iya. Pak Raden, kita balik lagi ke Persib Bandung nih Pak Raden. Ya. Kita ngomongin BH nih. BH. Oke. Bojan Honda. Tadi lu BH lagi live langsung mukanya wah apa tuh BH? Gue pikir apa BH ya. Udah kemana-mana ya kan. Bojan Honda. Oke. Menurut lo selama kepemimpinan dia membawa Persib Bandung untuk back to back gimana Pak Raden? Kalau misalnya dia bisa membawa Persib Bandung menjadi back to back, dia salah satu lagi pelatih di Indonesia yang bisa back to back selain Teko ya. Kondisinya luar biasa penampilan Bojan di musim ini, bahkan musim lalu juga dengan hampir mengalahkan di 2 tahun dia kepemimpinan di Persib Bandung, mengalahkan semua tim di Liga 1 Bil. Baik itu di laga home atau away gitu ya. Jadi gua rasa masih bisa layak dipertahankan oleh tim dari Persib Bandung. Tinggal bagaimana nanti Bojan Honda memikirkan untuk lebih bertarung lagi di Asia, karena lawan-lawan di Asia dengan Liga 1 memang berbeda. Walaupun liga kita memang kompetitif dan kepemimpinan dia sangat luar biasa di musim ini. Salah satu pelatih yang master class taktik ya. Karena dalam segi pertandingan Persib Bandung itu ada beberapa taktikal yang diubah dengan dia. Melihat komposisi pemain-pemain di lapangan. Pemain-pemain yang nggak bisa bermain dan terbukti masih bisa memberikan perlawanan, memberikan gol-gol juga.
Kita lihat waktu melawan Borneo, itu banyak pemain yang tidak bisa bermain, tapi Bojan Hondok bisa memberikan pemain yang lebih atraktif menyerang, ya, dengan skor jadi 2 sama. Dan di pertandingan kali ini ya wajar saja ini bermain di home, Bojan Hondok pasti akan menekankan untuk tampil lebih menyerang dan semangat juga pasti kebakar dengan supporter. Ya, salah satu pelatih terbaik di musim ini juga. Iya. Oke, untuk pertandingan selanjutnya Persib Bandung bakal bertemu siapa nih Raden? Malut United kemungkinan. Malut. Waduh, Malut lagi kemarin lagi gacor-gacornya juga nih. Iya. Wah, seru banget nih. Pasti dong. Iya. Ini ya karena Malut bisa mengalahkan Dewa loh, Bil. Iya. Tim promosi bisa mengalahkan Dewa yang notabene dia peringkat kedua gitu kan. Dan ini akan menghadapi peringkat pertama lagi sekali ini. Dan apakah memberikan kejutan? Apalagi kemungkinan bermain di Kihera di Stadion Malut sana. Jadi pastinya akan menarik pertandingan ini, Bang. Betul. Oke, ya cuma kalau udah menang gini Persib Bandung lawan Malut ya lebih lepas sih kayaknya. Ya, lebih lepas, tidak terlalu terbebani lah ibaratnya. Iya, apalagi kita tadi tahu ya kan, Febri udah mulai diturunin Raden ya. Kembali comeback setelah cedera lama dan dia kemarin terakhir bermain sekali doang, habis itu baru nih pemain kedua walaupun mainnya kurang ya, memang belum kelihatan di pertandingan kali ini karena mungkin di pertandingan nanti lawan Malut dia bakal diturunin jadi starter ya, untuk ngasih ininya lagi nih. Iya, kembaliin performa lah. Performanya lagi karena udah lama kagak main kan Mbak Raden. Oke, Mbak Raden, itu aja mungkin pembahasan rekap kita pertandingan Persib Bandung melawan PSS Sleman yang kita ucapkan selamat untuk Persib Bandung. Peluang menjadi juara ya udah hampir 100% lah Mbak Raden ya kan. Gua rasa udah juara lah ya kan. Nah, kita juga ucapkan untuk Sleman jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Untuk para pendukungnya tetap mau keadaan tim kalian menang, kalah, mau kayak gimana pun tetap setia, tetap support, tetap kasih semangat Bang Raden. Dan terus menggaungkan namanya respect untuk supporter Indonesia semuanya. Oke, dan kita juga terima kasih tadi untuk para supporter baik dari Persib Bandung, dari Sleman, dari Persebaya juga ada tadi yang nongol ya kan, dari Persija juga ada yang nongol. Makasih atas supportnya telah mampir di channel YouTube Raden History, dan kita tidak juga lupa nih untuk memberi info ke kalian kalau kalian pengen hadir gabung di channel YouTube Raden History, kita ngobrol di sini ngebahas tim-tim kalian, boleh aja DM Bang Raden History di TikTok ya, atau nggak di DM, boleh, di Instagram boleh lah, boleh. Dan kalau mau masukin kopi, sponsor nih buat kita kopi atau apa, boleh juga DM Bang Raden History. Itu juga ada link Saweria kalau kalian ingin memberikan. Betul, link Saweria di sini nih. Silakan aja di kolom deskripsi ya guys. Buat cemilan. Nah Bang Raden, nah ini kalau kita punya ada salah kata Bang Raden, namanya orang ya kan, apalagi lagi live gitu kan, gak ada skrip ya kan, mohon maaf. Nah kalau misalkan kita juga kurang ya salah kata, boleh di komentar aja nih gitu. Komentar. Iya, salam respect. Dan jangan lupa di like, di share, dan paling penting di subscribe Bang Raden. Nah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.